bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada? Kami tentunya berharap kita dalam kondisi dan perlindungan Tuhan, kondisi di mana kita tetap kuat menghadapi situasi yang tidak pasti, kondisi di mana kita tetap penuh pengharapan kepada Allah sekalipun harapan-harapan di dunia ini tidak nampak. Mari kita bersatu hati, kita bersekutu dalam persekutuan doa hari ini. Kita mengambil bagian untuk datang kepada Tuhan, berdoa dengan segenap hati, kiranya kasih Tuhan menolong umatnya. Kita mengambil saat teduh untuk kita memulai persekutuan doa kita pada hari ini. Persekutuan doa kita pada hari ini terjadi atas karena kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama-sama kita ungkapkan bahwa hati kita senantiasa rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena ketika kita sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah kita, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita. Kita pujikan lagu Tuhan kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Dan Allah yang Maha Kudus itu harusnya kita hampiri dengan kekudusan hati dan jiwa kita, dengan kemurnian dan kesungguhan hidup kita. Mari sebelum
kita melanjutkan persekutuan doa pada malam hari ini, kita akan mendengarkan ayat pemimpin kita. Bapak Ibu, dari ayat yang bagian firman Tuhan yang kami siapkan malam hari ini dari Amsal, Amsalnya yang ke-16 ayatnya yang pertama. Amsal 16 ayat yang pertama. Kalau Bapak Ibu di rumah menyiapkan Alkitabnya, kita buka bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kita. Amsal 16 ayatnya yang pertama. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita masuk dalam persekutuan doa, kita satukan hati. Mari juga kita akan pujikan lagu Tuhan adalah kekuatanku. Sehingga ketika kita berdoa, kita juga mempunyai keyakinan dan pengharapan bahwa Allah memberikan kita kekuatan di tengah situasi saat-saat ini. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biarlah kita terus bersama dengan Allah, tetap berdiri teguh, bahkan kita menjadi seorang pemenang dalam iman, sekalipun kita menjalani kehidupan yang nampaknya suram di masa-masa saat ini. Tapi percayalah, Allah senantiasa menolong kita. Mari kita terus berdoa memohon pertolongan Tuhan agar wabah COVID-19 ini dapat tertangani dengan baik, dan pastinya hati kita terus berharap wabah ini segera berlalu. Doakan juga untuk gerakan social distancing, untuk menjaga jarak dengan orang lain atau tidak berkumpul dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan begitu banyak orang, maupun kita juga tidak mudik untuk sementara waktu sehingga kondisi bisa tertangani dengan baik. Doakan juga pasien-pasien yang saat ini sedang terjangkit wabah. Di antaranya pun ada perawat, ada dokter yang mereka pada akhirnya juga terjangkit. Bahkan ada yang dipanggil oleh Tuhan karena wabah ini. Hal itu menunjukkan betapa
ini kita sedang berperang melawan sebuah virus yang tidak terlihat. Dan cara kita untuk bisa memeranginya adalah ketika kita bisa dengan penuh kesadaran melakukan social distancing untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID ini. Bahkan juga mereka yang sedang berduka, biarlah Tuhan menguatkan dan menghibur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu Tuhan seruan umat manusia ya Bapa. Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian yang saat ini melanda umat manusia Bapa, biarlah ada satu pengharapan, yaitu Engkau Allah Tuhan kami yang hidup, yang kami sembah, yang kami muliakan, dan kami yakini senantiasa mendengar doa-doa kami. Tuhan, tak henti-hentinya ya Bapa, kami terus berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa, bahkan juga seluruh dunia Tuhan yang saat ini sedang menghadapi wabah COVID-19 ya Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan menolong umat manusia Tuhan. Kerinduan kami adalah wabah ini segera berlalu ya Bapa. Jauhkan umat manusia dari wabah-wabah yang menyerang mereka dan membuat mereka menderita ya Bapa. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami ya Bapa. Kami percaya rancangan-Mu damai sejahtera Tuhan. Rancangan bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Maka ampuni umat manusia ketika kami berbuat kelalaian dalam menghadapi kehidupan ini, di dalam menjalani kehidupan kami ya Bapa. Sehingga Tuhan, karya-Mu boleh nyata di tengah-tengah umat manusia, menolong umat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gerakan social distancing, bahkan gerakan-gerakan yang saat ini harus kami taati, harus kami patuhi, sehingga kami menjadi salah satu dari para pejuang untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya Bapak. Kami juga terus doakan Tuhan untuk para pasien yang terjangkit wabah ini. Biarlah kasih karunia-Mu menolong mereka, memberikan kesembuhan dan semangat hidup. Terlebih ya Bapak, di antaranya ada para dokter, ada para perawat, bahkan mereka pun ada yang juga sudah meninggal Tuhan. Tentunya ya Bapak, perjuangan mereka harusnya tidak sia-sia ketika masyarakat boleh mendukung mereka dengan melakukan gerakan social distancing Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang kehilangan keluarga, bagi mereka yang kehilangan sahabat, saudara, dan juga rekan sejawat mereka ya Bapak. Saat ini mereka sedang berduka Tuhan. Saat ini mereka sedang sedih ya Bapak. Engkau sendiri Tuhan yang berikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka ya Bapak. Engkau tolong Tuhan sehingga mereka pun boleh percaya bahwa Engkau Allah sungguh-sungguh penolong bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Selanjutnya kita terus doakan untuk dokter, tenaga medis, karyawan, biarlah Tuhan melindungi. Dan kita terus mendukung perjuangan mereka tidak mudah. Mereka berjeri lelah, mungkin semakin sibuk dengan banyaknya pasien yang harus mereka rawat. Terlebih bisa dikatakan wabah ini adalah wabah yang sangat mencekam ketika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka juga ketika harus merawat. Pastinya tidak mudah. Mari kita doakan Tuhan melindungi mereka semua. Doakan juga untuk jemaat Kristus Tuhan, Gereja Kristus Tuhan dimanapun berada, dan apapun aktivitas mereka, supaya Tuhan juga melindungi mereka dari wabah ini. Doakan juga umat Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, kiranya Tuhan juga melindungi dari wabah ini. Ada bisa akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami juga terus berdoa ya Tuhan, bagi para hamba-hamba-Mu, para dokter, para tenaga medis Tuhan yang terus berjuang hari ini di dalam menangani para pasien, ataupun juga terus memikirkan bagaimana agar pandemi ini segera berlalu ya Tuhan. Kami memohonkan pertolongan-Mu
Biarlah Engkau melindungi segenap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, juga semangat di dalam melayani Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, apapun yang menjadi doa dan kerinduan mereka, Engkau sungguh-sungguh mendengar dan menjawab Tuhan. Kami mempercayakan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami juga terus memohon pertolongan-Mu Tuhan bagi para tenaga medis, para dokter yang gugur di dalam memperjuangkan wabah ini Tuhan. Engkau hiburkan setiap keluarga, bahkan keluarga besar ataupun sejauh mereka Tuhan, agar mereka boleh melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka semua. Kami juga berdoa biarlah Engkau tolong para hamba-hamba-Mu ini, setiap dokter, tenaga medis, para sukarelawan, kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Allah. Biarlah Engkau yang selalu menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat GKT, baik yang ada di Sumbawa, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah Engkau melindungi mereka hari lepas hari ya Tuhan. Bahkan seluruh warga jemaat GKT yang tersebar di berbagai tempat, baik di luar pulau, di luar negeri, ataupun dimanapun mereka berada. Dalam kehidupan pribadi dan keluarga, Tuhan lindungi mereka. Dalam setiap pergumulan hidup, Tuhan Engkau sertai. Bahkan seluruh umat-umat Kristen yang tersebar di dunia ini Tuhan, Engkau yang boleh memimpin, menyertai perjalanan hidup mereka di tengah-tengah pergumulan hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga doakan untuk para pekerja yang bergumul karena social distancing, bagi mereka yang dirumahkan, di PHK, atau bagi mereka yang bergumul dengan wabah ini. Biar Tuhan tolong. Doakan untuk pemerintah, TNI, Polri, dan aparat keamanan yang lainnya. Biar Tuhan juga terus memberikan hikmat, memberikan kemampuan, bahkan perlindungan. Mari kita berdoa. Bapa, intinya Tuhan, kami juga terus berdoa bagi mereka yang bergumul karena social distancing ini, atau bahkan mereka yang terkena dampak COVID-19 ini Tuhan. Banyak aspek kehidupan yang sangat mempengaruhi kami pada saat-saat ini Tuhan. Bahkan seluruh umat manusia merasakan dampak COVID-19, terlebih bagi mereka yang harus di PHK, dirumahkan, bagi mereka yang tidak bisa bekerja dengan bidangnya mereka yang selama ini mereka tekuni karena banyak pembatasan-pembatasan yang terjadi Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang menolong mereka, memberikan sukacita di tengah-tengah pergumulan hidup mereka, bahkan memberikan damai sejahtera sehingga mereka bisa menjalani rutinitas hidup mereka dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bisa membangkitkan semangat hidup mereka, bahkan kreativitas mereka, daya juang mereka boleh dibangkitkan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah, biarlah Engkau sendiri yang memberikan hikmat sehingga mereka bisa dengan baik, cekatan, dan penuh hikmat yang daripada Engkau di dalam melaksanakan tugas mereka, dan terlebih memberikan solusi-solusi terbaik bagi masyarakat. Kami doakan untuk para aparat keamanan, TNI, Polri, dan aparat keamanan yang lainnya yang saat ini sedang bertugas Tuhan, bahkan di tengah-tengah persiapan libur panjang ini Tuhan. Biar Engkau sendiri juga yang menolong mereka, memberikan kesehatan, melindungi mereka, supaya mereka tidak terjangkit dengan wabah ini juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami percaya Engkau mendengar. Pada Lis akan doakan untuk usaha pekerjaan jemaat kami GKT Ebenezer Sumbawa, pergumulan pribadi mereka, untuk setiap gereja-gereja yang saat ini juga bergumul, dan juga untuk kondisi perekonomian dunia dan Indonesia. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang hari ini terus bergumul dalam usaha dan pekerjaan mereka, yang hari ini terus berdoa kepadamu, bahkan terus membawa beban hidup kepadamu Tuhan, di tengah-tengah wabah ini Tuhan, yang mempengaruhi segala sektor usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan.
Kami memohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau turun atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kehidupan mereka, biarlah mereka boleh menikmati berkat dari Tuhan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup hari ini. Kami mempercayakan mereka ke dalam tangan-Mu. Usaha pekerjaan mereka Engkau berkati, Engkau pulihkan kembali Tuhan. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang selama ini mungkin tertunda karena wabah ini, Engkau tolong juga agar boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan boleh kembali seperti sedia kala berjalan normal Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Engkau memberikan berkat-berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu. Bahkan dalam setiap pergumulan hidup jemaat-Mu, Engkau tolong Tuhan, supaya mereka boleh hidup bersandar kepadamu dan juga boleh menikmati setiap jawaban doa yang mereka naikkan kepadamu. Pekerjaan mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pergumulan hidup mereka, iman mereka, bahkan keluarga mereka, kami berdoa Tuhan memelihara. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang terus bergumul hari ini dalam banyak hal. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong agar pergumulan gereja-Mu Tuhan hari ini boleh selesai dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa kami, pemulihan ekonomi dunia, agar Engkau sungguh-sungguh mengasihani kami Tuhan. Agar perekonomian bangsa kami, perekonomian dunia boleh kembali dipulihkan. Kami sebagai umat manusia boleh menikmati kehidupan seperti normal Tuhan, dan kami boleh menikmati berkat-berkat berlimpah di dalam hidup kami dari Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam hal lain Tuhan. Kami memohon untuk setiap mereka yang sedang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Kuatkan iman mereka di tengah-tengah pergumulan ataupun sedang sakit yang secara jasmani ataupun secara kedagingan mereka sedang bergumul dan lemah di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi Engkau menguatkan mereka melalui iman dan percaya kepada Kristus, dan Engkau memberikan mereka kesembuhan. Setiap mereka yang sedang bergumul karena persoalan iman Tuhan, Engkau tolong mereka, dan mereka sungguh-sungguh bertemu dengan Kristus, dan mereka boleh berbakti kepadamu. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang bergumul karena keluarga, Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sedang bergumul dalam banyak hal Tuhan. Engkau tolong setiap jemaat kami, peliharakan dan tolong mereka boleh melewati setiap pergumulan hidup. Bapa di dalam surga, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap doa-doa yang kami naikkan, Tuhan sungguh-sungguh mendengar dan menjawab di saat waktu yang Tuhan pandang baik bagi kami, untuk kebaikan kami semata-mata. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh mengisi, memberi makan rohani bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita pujikan lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur langkah kita melalui kebenaran firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk merenungkan bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, biarlah kami boleh sungguh-sungguh
percaya kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hari ini. Dan biarlah setiap bagian firman-Mu yang kami baca menjadi petunjuk hidup kami, Tuhan. Persiapkan kami dan kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Ini doa kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini dari Amsal 16 ayatnya yang pertama, kita juga melihat sampai ayatnya yang keempat. Amsal 16 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Saya bacakan untuk kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa segala tujuan hidup sudah diatur oleh Tuhan, sudah direncanakan oleh Tuhan untuk kebaikan kita semata-mata. Tetapi yang perlu diingat juga bahwa kita bukan seperti robot yang sudah dibuat seperti ada remote-nya oleh Tuhan, bukan. Tuhan juga tetap memberikan kita kebebasan untuk memilih setiap jalan yang menurut kita yang terbaik di dalam kebenaran Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, cuman memang yang jadi persoalan adalah kita ini punya keterbatasan untuk memilih yang terbaik di dalam hidup kita. Seringkali kita sudah memikirkan, seringkali kita sudah merencanakan, seringkali kita sudah bahkan melangkah di dalam hidup kita, tapi ternyata yang kita pikirkan, yang kita lakukan itu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan Tuhan. Pada akhirnya kita menemukan persoalan, pergumulan, ataupun juga kita salah melangkah di dalam hidup ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan, lalu apa hubungannya dengan kondisi hari ini? Tentu banyak orang yang seringkali, bahkan banyak orang yang sedang berpikir bagaimana keluar dari pergumulan hidup hari ini, jika itu berkaitan dengan kondisi hari ini. Atau jika berkaitan dengan pekerjaan, orang akan berpikir, apa yang harus saya kerjakan di tengah-tengah pergumulan hari ini agar saya bisa tetap hidup, agar saya bisa tetap mencukupi kebutuhan. Ataupun di dalam perjalanan iman kita, kita seringkali bergumul bahwa apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu sungguh-sungguh mendengar doa saya? Lalu bagaimana caranya saya menemukan Tuhan agar saya benar-benar memiliki iman dan tidak salah melangkah di dalam iman itu? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Amsal menolong kita untuk selalu melihat bagaimana kita mengambil keputusan. Bagaimana di dalam setiap langkah hidup kita supaya tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak salah manusia memang merencanakan. Tetapi yang menjadi pergumulan kita atau menjadi pertanyaan kita adalah apakah rencana kita itu sudah sejalan dengan kehendaknya Tuhan? Nah, oleh karena itu bagian firman Tuhan itu menolong kita bahwa manusia boleh membuat rencana, tetapi Allah yang memberikan keputusan. Mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa, waduh, rasanya kok tidak enak ya, kalau saya sudah buat planning atau rencana, dan saya sudah melihat bahwa ketika saya melakukan rencana itu, maka di sana saya akan menemukan keberhasilan. Karena saya sudah mengkalkulasi rencana ini, rencana itu, maka hasilnya sama dengan ini. Saya akan mendapat keuntungan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan,
Namun seringkali apa yang kita lakukan itu ketika kita melakukan satu rencana A, rencana B, lalu kita berharap menemukan keberhasilan di dalamnya itu, dan kita tidak mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjadi perenungan kita, apakah di dalam rencana itu kita sudah melibatkan Allah, sehingga hasilnya adalah yang terbaik buat kita. Atau mungkin Bapak Ibu dan Saudara, kita sudah membuat rencana A bersama dengan Allah, dan kita benar-benar yakin bahwa ini saya sudah lakukan bersama dengan Tuhan, saya sudah berdoa bersama dengan Tuhan, lalu saya melangkah di dalam Tuhan, dan itu saya hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Namun ternyata rencana saya itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini pun juga berbeda. Bahwa seringkali kita menemukan hasil yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita lakukan, Bapak Ibu dan Saudara, tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Jangan kecewa, karena dibalik daripada semuanya itu, Allah sedang merencanakan yang lebih baik daripada yang sedang kita pikirkan, yang sedang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, oleh karena itu Amsal mengingatkan kita, manusia boleh membuat rencana, tetapi Allah yang memberi keputusan. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri. Nah, karena itu Amsal juga mengingatkan dalam ayat yang kedua dalam terjemahan yang lain, setiap orang akan melihat perbuatannya itu baik menurut dia, tetapi Tuhanlah yang menilai hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kan kita berkata bahwa ini sudah cocok, ini sudah baik, dan ini perbuatan saya ini pasti menyenangkan Tuhan. Tapi siapa yang bisa menilai kita? Bukan orang lain, bukan keluarga kita, atau tetangga kita, atau anggota keluarga kita, karena dia tidak bisa melihat hati kita secara mendalam. Tetapi yang tahu adalah Tuhan. Dia akan menguji hati kita, apakah benar-benar itu perbuatan itu sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, di sana ayat yang ketiga, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka engkau akan berhasil melaksanakannya. Bapak Ibu dan Saudara, maukah kita hidup dalam rencana yang sudah Tuhan buat? Ketika kita melakukan rencananya, itu kita membutuhkan kerjasama dengan Allah. Kerjasama bagaimana? Kita harus hidup taat kepada Tuhan. Kita harus selalu melakukan segala sesuatu rencana kita di dalam satu taraf hidup yang menyenangkan Dia. Jadi kalau dia tidak menyenangkan Tuhan, tidak mempermuliakan nama Tuhan, itu artinya bahwa rencana kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka jangan berharap kita menemukan keberhasilan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, lalu ayat yang keempat yang kita baca hari ini, segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan adalah ada tujuannya, dan tujuan bagi orang jahat adalah binasa. Jadi ketika kita merencanakan segala sesuatu, biarkan Allah yang memberi keputusan. Ketika kita merasa bahwa perbuatan kita yang baik sudah baik, hanya Tuhan yang tahu hati kita yang paling dalam. Biarkan Tuhan menguji hati kita, apakah perbuatan kita itu benar-benar sudah baik menurut keinginan Tuhan. Lalu setiap rencana kita, percayakan rencana itu kepada Tuhan, maka pasti akan berhasil. Mempercayakan setiap rencana kita kepada Tuhan itu tidak semata-mata misalnya, Tuhan saya mau melakukan ini, lalu kita percaya bahwa Tuhan itu akan melakukan karena saya sudah serahkan kepada Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu dan Saudara, tetapi mempercayakan segala rencana kita kepada Tuhan harus dibarengi dengan ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan itu kepada Tuhan itu sangat banyak. Ketaatan kepada Tuhan itu tidak hanya dari satu aspek saja, tetapi dalam banyak aspek. Ketika kita sudah taat kepada Tuhan, seraya kita hidup di dalam setiap rencana kita, maka kita akan menemukan keberhasilan bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu di dalam ayat yang keempat tadi, kita sudah melihat bahwa segala sesuatu itu Tuhan membuat untuk tujuannya masing-masing. Segala sesuatu dibuat oleh Tuhan, ada tujuannya. Yang pasti tujuannya adalah yang pertama mempermuliakan nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Lalu yang kedua adalah tentu untuk
menjadi kebaikan bagi setiap kita. Tujuan Tuhan itu adalah menyenangkan, mempermuliakan nama Tuhan, dan juga yang kedua adalah untuk kebaikan umat-umat pilihannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus melangkah di dalam hidup ini. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita boleh merencanakan segala sesuatu, tetapi yang menentukan berhasil tidaknya itu adalah Tuhan. Rencanakan segala sesuatu dan ikut sertakan Tuhan di dalamnya, maka kita akan menemukan keberhasilan. Di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini, kita mungkin banyak merencanakan hal-hal yang sedang kita persiapkan. Mari ikutkan Tuhan di dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan keberhasilan di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan kami kehidupan, bahkan kebebasan di dalam menentukan langkah hidup kami. Tetapi kebebasan yang Tuhan berikan selalu didasari di dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa kami boleh merencanakan segala sesuatu, tetapi keputusan yang terbaik itu selalu berasal dari Tuhan. Kami seringkali melihat Tuhan bahwa perbuatan kami sudah baik, tetapi Engkau lebih tahu motivasi kami Tuhan di dalam hati kami. Atau Engkau lebih tahu Tuhan setiap kedalaman hati kami dari perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, percayakanlah hidupku kepada Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh boleh menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Karena keberhasilan ada di dalam tangan orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang kita saudara renungkan malam hari ini. Dan juga kita boleh berdoa bersama. Percayakanlah kepada Tuhan semua rencana kita, maka kita akan berhasil melaksanakannya. Karena kita selalu sejalan dengan Tuhan. Kita selalu taat kepada Tuhan. Kita selalu hidup dalam